kami sebagai calon penggerak Angkatan 6 Kabupaten Subang akan menampilkan video peran sebagai coach dan coachee dalam tajuk coaching. Baik, saya Franky Sarento Halim akan berperan sebagai coach dan saya Isratna Suminar dari SD Negeri Binong 1 CGP Angkatan 6 Kabupaten Subang akan berperan sebagai coach. Baik, langsung kita mulai aja ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Eis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Prank. Apa kabar Bu Eis? Alhamdulillah baik. Pak Prank kemana aja nih? Saya alhamdulillah baik. Ya biasa di sekolah aja Bu, di SMKN 2 Cipunagara. Ibu Eis iya. bagaimana keadaannya sekarang, sehat ya? Alhamdulillah sehat, cuma lagi ada masalah ini sedikit di kelas. Gitu, di SD ya? Kayaknya Iya, cukup di banyak SD. kegiatan di SD Ibu ya? Iya betul Pak. Kira-kira apa yang akan Ibu tuju atau yang akan Ibu ingin capai pada obrolan dengan saya ini? Saya berharap saya punya, selain solusi yang memang saya juga sudah ada sedikit-sedikit solusi, tapi saya ingin mendapatkan solusi lain atau saran dan ide lain dari setelah kita ngobrol-ngobrol sekarang Pak Prank. Baik, terima kasih Bu Is. Nah, bagaimana sekarang Bu di SD? Masih mengajar di kelas berapa sekarang teh Ibu teh? Masih di kelas 6. Kelas 6 ya? Berarti bermasalah ini di kelas 6 ya Bu? Iya di kelas 6 nih Pak. Oh gitu. Kalau boleh saya tahu, masalah apa yang Ibu hadapi? Itu Pak, jadi memang sih ya selama bulan kemarin kita kan habis kegiatan PGRI. Nah, jadi anak-anak tuh sering ditinggalkan karena ya saya sendiri kan tergabung sama grup paduan suara, terus pegang operator juga untuk persiapan PGRI itu. Jadi kelas sering ditinggal dan ada 2 orang anak yang suka bikin ulah, jadi ngeganggu ke anak-anak yang lain, sehingga anak-anak yang lainnya dikasih tugas juga jadi pada enggan mengerjakan dengan alasan ya itu diganggu sama yang 2 orang tadi. Otomatis nilai tugas yang mereka dapatkan juga ya drastis menurun dari sebelum-sebelumnya karena ulah yang 2 orang tadi suka ngeganggu anak lain. Terus mereka kadang ya kalau nggak ngeganggu anak lain juga berdua berantem di kelas. Gimana ya Pak ya supaya untuk mengatasinya? Oh iya. Saya paham. Berarti satu orang anak ini suka mengganggu temannya gitu ya Bu? Berarti kita harus tahu dulu sebetulnya mengenai karakter anak ini, lalu kemampuan apa yang dimiliki oleh anak ini, nanti berhubungan juga dengan potensinya. Apakah kemampuan dan karakter dia itu lebih ke motorik, ya kan? Iya kayaknya sih lebih ke motorik deh. Lebih ke motorik sepertinya ya Bu ya. Jadi sukanya Iya, soalnya nggak mau diam. lari-larian gitu ya. Iya, jadi yang lain kan keganggu. Yang lainnya jadi keganggu, suka mengganggu temannya gitu. Lalu sudah berapa lama anak ini melakukan hal itu Bu? Apakah dari kelas 1 atau bagaimana ya? Kalau bertanya pada guru-guru yang sebelumnya sih memang dari kelas bawah sampai kelas 5 juga memang anak ini terbilang aktif, hiperaktif gitu. Jadi memang dia di kelas suka bikin ulah. Kalau misalkan sehari aja nggak ada ulah kayaknya dia tuh kayak merasa nggak puas gitu. Dari kelas 5 juga seperti itu. Cuman pas kelas 6 awal-awal sih belum mungkin ya karena
baru berhadapan dengan saya. Nah, saya baru pas kemarin aja, bulan kemarin yang waktu kita bulan November lah, pas kita mau persiapan HUT PGRI itu, mungkin karena sering ditinggal ya. Oh, kalau ada gurunya tetap mengganggu atau tidak? Tidak berarti ya Bu? Selama mengganggu, hanya nggak sampai nangisin anak lain. Oh gitu. Berarti sepertinya sudah masuk ke dalam membuli ya? Atau? Ya, bisa jadi, soalnya suka ejek-ejekan. Dan ditanya anak yang nangisnya juga, kalau misalkan ditanya kamu kenapa nangis, ya gitu, diejekin sama si Ilham. Oh iya betul. Nah ini juga mungkin berhubungan dengan materi yang sedang kita kerjakan ini. Apakah sudah ada konseling yang dilakukan oleh sekolah? Ada guru BK nggak Bu di situ Bu? Oh kebetulan ya, justru karena di SD ya, jadi nggak punya guru BK. Paling yang memberikan bimbingan sama itu dipanggil paling sama guru, selain sama wali kelas ada guru PJOK sama guru PAI. Kalau guru BK secara khusus nggak ada kalau di SD. Iya. Berarti yang berperan aktif di sini seharusnya adalah wali kelas gitu ya. Iya. Wali kelas sama guru guru agama dan budi pekerti gitu ya. Iya, guru agama sama iya. Dan yang paling penting kepala sekolah juga ya. Iya. Lebih bagus lagi kalau melibatkan orang tua juga, karena pasti sangat berhubungan dengan pendidikan di rumah juga ya, bukan hanya di sekolah. Seperti itu Iya. Iya betul Pak. Itu setelah beberapa lama Ibu melihat dan juga mengamati siswa tersebut, kira-kira apa yang bisa Ibu dapatkan dari hasil pengamatan dan analisa itu? Setelah saya tanya-tanya, ya memang pertama anaknya itu aktif, hiperaktif lah ya. Terus yang kedua juga ditanya pernah suatu kali ada orang tuanya ke sekolah karena dia nangis, dan mungkin anaknya itu manggil orang tuanya bawa HP tanpa sepengetahuan saya juga sempat marah sih waktu itu. Cuma pas ditanya sama orang tuanya, kata orang tuanya, oh iya dia karakternya memang seperti itu, di rumah juga bawa, kalau kata orang Sunda mah bawa karakter sorangan cina. Jadi susah diatur sepengennya dia. Terus saya nanya, Bapak kalau sama Ibu di rumah, Bapak kan kebetulan ayahnya yang datang waktu itu, Bapak kalau misalkan di rumah gimana menangani itu? Ya katanya kalau sama saya, kata bapaknya itu, kalau sama saya ya dibiarin dulu apa maunya dia. Nah setelah itu baru ada konsekuensinya. Nanti setelah, jadi ada timbal balik, kamu mau apa tapi bapak mau apa, jadi keinginan kamu kan bapak ikuti dan keinginan bapak juga harus kamu ikuti, kayak gitu katanya. Jadi orang tuanya ke saya juga sebenarnya nyuruh coba Bu seperti itu. Dan saya belum mencoba, cuman selama ini saya baru mencobanya memisahkan aja anak yang suka mengganggu itu. Kalau lagi diberi tugas atau apa, saya pisahin, disuruh ke ruang guru. Oke, berarti itu cara yang sudah dilakukan sama Bu Eis ya? Iya. Itu bagus sih itu, sepertinya Bu. Mungkin tinggal dilakukan keberlanjutannya aja gitu ya, untuk penanganan siswa bermasalah ini. Ya tidak dilepas begitu saja gitu ya. Iya. Karena sepertinya masih labil ya karakter dari siswa ini, jadi harus ditemani. Sangat labil. Saya rasa daripada memberikan hukuman, pelukan lebih baik sepertinya ya. Jadi mungkin saja kekurangan kasih sayang dari orang tuanya atau perhatian dari orang tuanya, sehingga selalu mencari perhatian baik dari gurunya gitu kayaknya ya Bu ya. Sepertinya sih gitu, karena bapaknya sendiri bilang karena orang tuanya bekerja dua-duanya, jadi paling kalau ketemu juga habis pulang kerja maghrib kesini. Iya, pasti seperti itu. Makanya jarang komunikasi dengan anaknya. Jadi memang anaknya jadi bawa karep sorangan.
Betul, seperti itu ya Bu. Eh, Lalu kira-kira apa yang akan Ibu lakukan nih setelah mengetahui karakternya, sifatnya, juga respon dari orang tuanya? Kira-kira bagaimana Bu? Eh, Sebenarnya saya sudah merencanakan akan lebih memperhatikan anak itu. Jadi bukannya maksudnya lebih memperhatikan dari siswa lainnya, tapi bukan berarti mengesampingkan siswa-siswa lainnya. Cuma anak itu saya usahakan dikasih perhatian lebih dan komunikasi yang lebih sering lagi dibandingkan dengan anak-anak yang lainnya, karena memang anak ini sebagaimana kata orang tuanya, kata ayahnya, dia memang di rumah juga karena nggak ada teman jadi jarang komunikasi. Terus kalau belum sekalinya ada teman kayak yang kesenengan, tapi dia nggak tahu cara gimana dia berteman tuh, pasti ujung-ujungnya ngejek. Nah untuk itu paling saya lebih sering berkomunikasi dan kasih saran. Dan juga kalau misalkan masih tetap kayak gitu, yang sudah saya lakukan untuk dipisahkan di ruang guru juga akan saya teruskan. Tapi kalau misalkan nanti dia sudah tidak terlalu emosi dan lain sebagainya, nanti saya kembalikan lagi ke kelas supaya segi sosialisasi sama teman-temannya juga dia nggak maksudnya nggak kurang gitu, maksudnya nggak kurang komunikasi sosialisasi sama teman-temannya. Jadi dia tetap bisa berteman dan berkomunikasi dengan teman-temannya, walaupun beberapa saat dia harus menyendiri, harus dipisahkan ke ruang guru, karena itu untuk kebaikan dia sendiri dan juga untuk teman-temannya supaya tidak terganggu. Baru itu mungkin Pak. Ya, termasuk kebaikan untuk Bu Eis dan guru-guru juga warga sekolah ya. Iya. Karena nantinya kelas lebih kondusif, guru jadi lebih tidak, termasuk Bu Eis tidak terkena mental health-nya tidak terkena gitu ya, tidak jadi emosi lagi dan marah-marah gitu ya. Iya. Baik. Kalau begitu menurut Bu Eis, kapan waktu yang tepat untuk merefleksikan mengenai kejadian ini bersama-sama dengan seluruh warga sekolah mungkin, atau mungkin mulai dari diri sendiri gitu. Ini mungkinkah ada sesuatu yang kurang dari cara saya menyampaikan pendapat kepada siswa atau saat belajar, itu kira-kira kapan? Saya rencana mungkin habis, sekarang kan sedang pas ya, paling mungkin minggu depan setelah pas baru saya mulai komunikasi lagi, maksudnya memanggil anak itu dan ya memberikan nasihat dan komunikasi yang lebih lah sama anak itu juga. Mungkin dengan guru-guru lain saya bakal minta bantuan juga sama guru-guru lain untuk mengawasi di saat ketika saya tidak berada di kelas atau di sekolah. Sangat baik sekali sih Bu Eis, karena perlu dimunculkan juga kalibrasi ya, proses kalibrasi ini agar semua itu merasakan dampaknya dari rencana juga tindak lanjut yang sudah Bu Eis lakukan saat nanti menyelesaikan masalah Bu Eis. Sebetulnya masalah ini sudah sering terjadi ya Bu Eis ya. Sebetulnya tidak hanya di sekolah Bu Eis gitu. Di saya juga ada Bu yang seperti itu. Iya. Memang agak sulit ya, tapi bisa dilakukan dengan solusi yang tadi ataupun rencana yang Ibu tadi lakukan ya. Mungkin butuh penguatan saja dengan komunikasi aktif dan juga kolaborasi dari semua elemen ya, baik itu yang ada di sekolah maupun di luar sekolah, seperti lingkungannya, seperti orang tuanya dan lain sebagainya. Wah, ini luar biasa sekali Bu Eis ya, sudah menjadi guru yang hebat, bisa memikirkan sejauh itu mengenai masalah
murid-muridnya di kelas ya, baik yang bermasalahnya ataupun murid-murid yang lain yang merasa terganggu dengan adanya siswa tersebut. Lalu juga sudah mengidentifikasi bahwa siswa itu termasuk ke dalam kelompok dengan kemampuan motorik. Itu luar biasa. Wah, terima kasih Bu sudah menjadi coach bagi saya. Terima kasih juga Pak sudah bisa membantu dan menambah sedikit solusi bagi permasalahan saya. Iya, mudah-mudahan bisa membantu dan bermanfaat Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan. Cukup sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.